Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur dan bersuka cita sekali kita pada petang hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah Pastor Mrs. Buat jemaat yang rindu untuk didoakan, nanti bisa menuliskan pokok-pokok doanya di kolom chat di channel YouTube GBI Aletheia. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Yesus, karena Dialah Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, inilah
kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Amin. Dan hati kami percaya Yesus, Engkaulah Allah yang selalu menolong kami. Amin. Engkau Allah yang selalu memberikan jawaban dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami ya Tuhan. Ya. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya Padamu. Mari kita sama-sama katakan dengan iman kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya Padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya Padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, Ya Tuhan. untuk mendengarkan pesan firman-Mu ya Yesus. Yesus. Kau berkati urapi hamba-Mu Haleluya. Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu. Rama-rama-rama-ya, Terima kasih syadadadadama. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur, Terima kasih kami Tuhan. sambut firman-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Baik, di tengah-tengah cuaca yang deras hujan, tapi kita terus berkumpul dalam anugerah Tuhan. Saya percaya saudara rindu mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan. Pastor Message adalah bagian ibadah di mana saya menyampaikan ketika saya berdoa, ketika saya baca Alkitab, Tuhan seringkali berbicara secara pribadi buat saya, di dalam hati saya, sehingga saya boleh menyampaikan ini buat kita semua. Baik saudara, hari ini ketika suatu kali saya berdoa, bahkan bukan minggu ini, beberapa minggu yang lalu Tuhan ingatkan kembali dalam pembacaan Alkitab saya menemukan sebuah ayat yang ketika saya membaca menjadi perenungan harian yang saya baca, saudara memberikan pada saya hal untuk Tuhan berkata secara pribadi, selidiki dan sampaikan kepada jemaat. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang apa yang disebut dengan menguji hati. Katakan sama-sama, menguji hati. Saudara, ayat ini menjadi ayat yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena di dalam apa yang saya baca memang ketika itulah Tuhan mengingatkan saya bahwa semua aktivitas kita itu ditentukan oleh hati, saudara ya. Hati kita ini menentukan saudara hadir ibadah malam ini atau tidak. Itu hati saudara, ya kan? Hati itu juga melatar belakangi sikap seseorang. Misalnya ketika saudara berusaha untuk mencintai seseorang, hati itu yang akan berbicara. Hati menjadi motivasi yang tidak terlihat, saudara. Nah, hati ini menjadi sesuatu yang hari ini Tuhan ingin sampaikan bahwa Alkitab berkata dengan jelas ketika Tuhan memilih Daud, dia berkata bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati, saudara ya. Nah, di dalam hati ini orang tidak tahu. Bahkan ada ungkapan dikatakan dalamnya laut bisa diduga, tapi dalamnya hati orang siapa yang tahu? Saudara, ada orang yang mungkin bisa mukanya senyum tetapi hatinya dongkol. Saudara, ada orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tampaknya baik tetapi motivasinya salah. Ada orang yang seolah-olah dia melakukan ibadah mereka dengan baik tetapi hatinya salah, saudara ya. Saya bertemu dengan seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan luar biasa. Kalau dia mimpin pujian, ini bukan di Kota Magelang ya, di tempat yang lain. Kalau dia mimpin pujian luar biasa urapannya. Maksudnya begini ya, orang itu merasa terberkati gitu ya. Wah hebat kalau dia mimpin pujian. Aku merasa diberkati. Tetapi ketika saya ngobrol dengan dia, ternyata orang ini hatinya penuh kepahitan, saudara ya. Dan dia bisa itu menutupi semuanya dengan shalomnya, dengan senyumnya, dengan angkat tangannya, dengan lompat-lompatnya. Tetapi Tuhan gak bisa ditipu dengan semuanya. Saya melihat ada seorang pemazmur yang begitu luar biasa. Ketika pemazmur ini seorang yang dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan, jelas Tuhan berkenan kepada dia. Jelas di tengah-tengah keluarganya, Tuhan berkata, ini orang yang aku kasih. Weh, aku ini dikasih Tuhan toh, ya kan? Orang ini jelas-jelas pemazmur yang Tuhan berkata, inilah orang yang berkenan kepadaku. Saudara, kalau sampai ada kita menerima pernyataan seperti ini, saudara pastinya kita percaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang ngomong bukan orang lain, Tuhan sendiri, saudara. Tapi pemazmur sungguh menyadari, saudara, di dalam kehidupannya ada hal-hal yang bisa mencemari kehidupan hatinya. Maka, dan waktu itu dengan jelas berkata, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah, di hati itulah jelas Tuhan melihat orang ini baik, orang ini setia. Tetapi pemazmur dengan jelas berkata luar biasa. Coba kita baca sama-sama yuk. Mazmur 139 ayat 23. 2-3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, dengan jelas pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah. Lu selidiki apa lagi? Tuhan jelas ngomong.
Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati, dan ini orang yang berkenan di hatiku. Tapi pemazmur masih juga mengajukan sebuah permohonan. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, ini yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Hati, pikiran, kehendak kita tidak dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihatnya. Kalau itu benar, Tuhan akan berkati. Kalau itu salah, Tuhan pasti akan membuat perhitungan dengan diri kita. Nah saudara, bicara tentang menguji sesuatu, ada satu hal yang kita mesti pahami. Kita tidak bisa menguji karya kita sendiri. Saudara, camkan ya, kita tidak bisa menguji karya kita sendiri. Saudara melakukan sesuatu yang menurut saudara baik, belum tentu sama orang lain baik loh, ya kan? Jadi saudara mesti harus diserahkan kepada pihak independen yang menilai. Ya, kalau kita mengenal di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kalau kita buat makanan, misalnya ya, kita produksi makanan, saudara kan gak bisa ngomong sendiri, makananku sehat, makananku higienis, makananku paling enak. Loh, kamu ada BPOM-nya enggak? Ya, BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, saudara. Ada lisensinya enggak? Ada pernyataan enggak dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan? Saudara nggak bisa ngomong makananku ini higienis, makananku ini sehat. Loh, kamu nggak bisa menilai diri kita sendiri. Karya kita harus diserahkan kepada pihak yang memberikan sebuah penilaian sehingga itu menjadi sah. Ngerti ya? Nah, saudara, makanya kita akan melihat orang kalau menilai dirinya sendiri biasanya salah. Ya, aku ini orangnya sabar loh. Belum tentu loh, ya kan? Kamu kan menilai dirimu sendiri, biar yang menilai itu orang lain, ya. Makanya kemarin di kaum pria, ya, di pria Aletheia, saya menyampaikan satu nilai yang harus dipahami, ya kan? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Kita itu ngomong berubah, jangan ngomong kita yang ngomong, tapi biar orang lain yang ngomong. Dia berubah loh, itu baru sah, ngerti ya? Jadi kalau saudara ikut komunitas pria kemudian balik ngomong sama istrimu, aku tadi dengar khotbah Pak Tony, aku berubah loh sekarang, itu tidak sah, ya. Kenapa? Karena harus ada sebuah pernyataan dari pihak luar. Yang ngerti katakan amin. Nah, sama juga saudara membuat laporan keuangan, menurut saudara benar belum tentu. Saudara menyerahkan kepada auditor, ya, auditor yang mengaudit laporan keuangan saudara, dan ketika auditor berkata baik, semuanya benar, tidak ada yang geseh, oke, itu baik, semuanya terkontrol dengan baik, itu baru sah. Bukan kita yang menilai. Sama juga hati kita, saudara. Saudara nggak bisa ngomong hatiku cinta sama Tuhan, apalagi mulut kita yang ngomong. Saudara harus menyerahkan kepada pihak independen yang punya kapasitas, dan itulah Tuhan. Karena dialah yang mampu, pribadi satu-satunya yang menilik hati kita. Yang dikatakan amin. Nah saudara, itu sebabnya hari ini kita belajar untuk menerima ini. Saya merenungkan dan Tuhan memberikan nilai-nilai tentang ini yang saya rindu membagikannya buat saudara malam hari ini. Apa yang saya dapatkan? Yang pertama, kita tidak dapat menilai hati kita sendiri. Itu kebenaran yang pertama. Saudara, kita nggak bisa dapat menilai diri kita sendiri. Saudara nggak bisa menilai hatimu sendiri. Saudara berkata hatiku aman, hatiku baik-baik saja. Apalagi hari ini ada orang yang suka berjalan sesuai dengan suara hatinya, saudara. Dan mereka klaim itu adalah suara Roh Kudus. Wah, ngeri saudara ya. Dan hari ini saya menemukan fenomena ya. Saya baru melayani 2 atau 3 anak muda yang orang tuanya bingung karena anak muda ini mulai dengar-dengar suara. Saudara, saya heran, ini fenomena ya. Jadi ada seorang teman saya, teman SMA yang anaknya hari ini dirawat di rumah sakit di Australia. Dia karena dengar suara-suara di telinganya. Pertama katanya suaranya baik, saya tanya sama anak ini, kenapa kamu, suaranya seperti apa? Dia ngomong, kapan kamu pertama kali dengar suara? Dia cerita, waktu hari itu dia datang ke gereja, dengar khotbah pendeta tentang mendengar suara Tuhan. Loh, saya juga pernah khotbah tentang mendengar suara Tuhan, saudara ya.
Dan dia menerima itu, dia berkata, oh ya hidupku harus mendengar suara Tuhan. Dan dia mulai, katanya sejak itu, dia mulai mempertajam rohnya, dengar suara Tuhan. Pertama dengarnya baik, saudara. Kamu harus mulai besok doa, sehari 3 jam. Ya dia mulai doa. Dia mulai kamu pelayanan, suaranya mendorong dia belajar taat. Makin ke sini, makin ke sana, saudara ya. Nggak jelas suaranya, saudara. Mulai suaranya berkata, kamu harus melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang menurut kita, wah enggak benar nih. Dan ada pernyataan, jangan kasih tahu orang tuamu. Kalau sampai kasih tahu orang tuamu, maka keluargamu akan aku habisi. Saudara, dia mulai tercekam rasa takut. Dan suara itu mengejar dia terus. Saudara dengar baik-baik ya, hari ini kalau ada fenomena seperti itu, saudara tahu bahwa itu adalah sesuatu yang pasti bukan berasal dari Tuhan. Amin. Kalau suara Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera dan menuntun kepada kebaikan. Amin. Lah kalau sampai seperti itu, wah saudara, parah saudara. Anak ini mau ikut olimpiade, anak ini pinter saudara. Mau dia kuliah di Australia, mau ikut olimpiade di Amerika. Sudah sampai di airport saudara, berangkat. Sampai di airport, suaranya ngomong balik kamu. Tuhan gak izinkan kamu berangkat, pulang saudara. Dan orang anak ini sampai ngomong sama mama papanya, sorry aku gak jadi berangkat. Kenapa? Suara itu melarang aku berangkat. Loh, kamu datanya pendetamu? Enggak perlu, karena aku sekarang sudah komunikasi langsung dengan Tuhan. Wah, ini kan bahaya saudara ya. Makanya hari ini saya ingin menegaskan kepada kita tidak dapat menilai hati kita sendiri. Nyati katakan amin. Saudara termasuk ketika kita mengalami perasaan-perasaan. Ketika saudara merasa misalnya sudah pernah jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan berkata, aku sudah mengampunimu. Dan kita tetap merasa aku orang berdosa, aku orang salah, aku orang kotor. Tuhan berkata bahwa aku sudah mengampuni. Aku sudah melupakan semua pelanggaran-pelanggaranmu. Saudara, tapi hati ini terus ngejar. Kamu salah, kamu gak pantas pelayanan, kamu gak pantas berdiri di hadapan jemaat, kamu gak pantas. Saudara, suara itu mengejar, suara hati. Dan kita klaim seringkali suara hati itu adalah suara Tuhan. Saudara mesti tahu ya, bahwa hati itu bukan suara Tuhan. Kenapa? Mari kita baca ayatnya ya. Yuk kita baca, Yeremia 17 ayat 9. Ini kata Yeremia ya, bukan kata saya. Bukan kata pakar psikologi, tapi Yeremia ngomong begini, betapa liciknya hati. Katakan sama-sama, 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jangan percaya suara hati. Saudara mesti percaya dengar suara Tuhan dengan jelas. Lewat apa? Firman Tuhan. Alkitab itu suara Allah. Saudara nggak perlu kejar-kejar lagi suara Tuhan yang aneh-aneh. Kalau di teologi, saya selalu menyebutkan bahwa kita ini menganut teologi Injil yang tertutup. Kitab yang tertutup. Katakan kitab yang tertutup. Artinya gini, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, that is enough, cukup untuk membuat kita selamat di bumi dan selamat sampai ke surga. Amin. Gak perlu lagi ada wahyu yang baru. Gak perlu lagi ada suara-suara Tuhan yang baru. Gak perlu lagi ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Sekelompok orang berdoa, ribuan orang di Semarang berdoa mencari pewahyuan daripada Tuhan. Saya berkata ini namanya Injil terbuka. Ya, kitab yang terbuka atau Injil yang terbuka. Kalau di teologi istilahnya begitu. Tapi saya berkata, saya menganut Injil yang tertutup. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada 66 kitab, itu cukup untuk kita. Amin. Lawang 66 kitab aja kita nggak bisa lakukan semua kok, minta wahyu yang baru, saudara. Kan aneh, saudara ya. Kita aja belum bisa melakukan semua ayat, masih minta wahyu yang baru. Tuhan bisa berkata, yang lain lakukan dulu dong, ya kan? Maka kita harus percaya, hari ini kita yakin bahwa kita ada dalam Injil yang tertutup. Percaya. Kitab Alkitab kita dari Kejadian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu cukup bagi kita. Katakan cukup. Gak perlu ditambah-tambah lagi. Ya, ada apa? Ini ada Injil Barnabas ditemukan. Ini ada Injil siapa ditemukan? Gak usah. Gak perlu. Bagi kita cukup.
Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kejadian sampai wahyu. Sudah cukup. Ya, itu cukup untuk memberikan kita keselamatan sampai masuk surga sana, saudara. Maka hari ini kita lihat, ada banyak orang hari ini suka menggaungkan tentang suara hatinya, saudara. Maka saya berkata, hati-hati loh dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu, ya. Kenapa? Karena kita seringkali klaim itu dorongan hati, saudara ya. Suara hati, padahal Yeremia berkata betapa liciknya hati, saudara ya. Lebih licik dari segala sesuatu. Jadi Anda bisa ditipu oleh suara hati saudara sendiri, ya kan? Maka mari kita akan melihat ini. Kita tidak dapat menilai diri kita sendiri. Serahkan dalam tangan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, "Search me, O Lord, and seek out my heart." Mari Tuhan, selidiki hatiku, kenali batinku. Biarlah engkau kendalikan pikiran-pikiranku. Saudara, ini menjadi satu hal yang kita mesti terima. Yang kedua adalah, nah ini kebenaran ini. Kenapa kita nggak boleh terlalu percaya dengan suara hati, saudara? Karena yang kedua, hati itu mudah berubah. Dalam situasi apapun, hati itu mudah berubah, saudara. Benar gak? Lihat aja, kapan hati saudara senang? Ketika saudara punya uang, semua sehat, ya kan? Tapi suatu kali saudara diizinkan gak punya duit. Hati saudara terpengaruh enggak? Terpengaruh kan? Sukacitanya hilang tiba-tiba, sedih. Kenapa? Kepada yang tidak jelas, kepada sesuatu yang mudah goyah, yang mudah berubah, jangan dipercaya, saudara ya. Maka belajar untuk lebih percaya Tuhan dan firman-Nya daripada percaya hatimu. Yang ngerti katakan amin. Saudara, percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Tapi seolah-olah berkat belum turun. Percaya firman daripada percaya hati, saudara ya. Percaya perkataan Tuhan. Saudara, percaya ayat-ayat Alkitab daripada kita percaya perasaan kita. Kenapa? Sekali lagi, hati itu mudah berubah. Bahkan rasa cinta di dalam hati pun gampang berubah. Hari ini orang bisa senyum, besok bisa berubah, saudara. Hari ini orang menyala-nyala pelayanan, besok bulan depan bisa melempem pelayanan. Dan bisa dengan mudah meninggalkan pelayanan. Hati itu mudah berubah. Maka jangan percaya kepada hati kita, saudara. Hati ini ketika kita benar-benar menyerahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menguasai hati kita. Katakan amin. Sehingga setiap apapun suara hati kita selalu akan terkonfirmasi dengan Alkitab. Kalau itu enggak sesuai Alkitab, pasti suara hati kita yang akan juga menjerit mengingatkan kita. Karena enggak sesuai. Kalau sesuai dengan Alkitab, biasanya dia akan dorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka dasarnya bukan hati, dasarnya firman Tuhan yang menjadi konfirmasi kita. Amin. Nah itu yang penting buat kita, saudara. Maka kekristenan kita bukan digerakkan oleh perasaan. Kekristenan kita digerakkan bukan oleh dorongan hati, perasaan. Kekristenan kita digerakkan oleh firman Tuhan. Maka saudara, saya dorong kita baca Alkitab setiap hari. Terima firman Tuhan, pegang. Walaupun tidak sesuai kenyataan seringkali. Kadang kita terima ayat tentang kelimpahan. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Padahal keuangan kita sedang parah-parahnya. Walaupun gak sesuai kenyataan. Saudara, percaya firman Tuhan daripada percaya fakta dan suara hati kita. Katakan amin. Saudara, mari kita percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena hati itu mudah berubah. Maka pemazmur berkata, Tuhan selidiki hatiku. Mungkin bulan lalu aku menyala-nyala. Mungkin bulan lalu aku tulus. Mungkin bulan lalu aku melayani dengan kemurnian hati. Mungkin setelah sebulan ada banyak hal yang menyakiti hatiku. Hatiku tidak tulus lagi. Hatiku udah cemar dengan kejengkelan, kepahitan dengan orang-orang. Saudara, maka pemazmur selalu berkata, Tuhan selidiki hatiku. Kenali batinku. Selidiki pikiran-pikiranku. Supaya aku tuh tidak salah di hadapan Tuhan. Kenapa hati itu mudah berubah? Makanya pemazmur selalu menyampaikan hal ini kepada Tuhan.
Seringkali saya pun menyadari ya, saya kadang ada sebuah pelayanan yang saya lakukan berpuluh-puluh kali. Saudara tahu saya melayani champion gathering ya, di berbagai kota, di berbagai tempat. Di Gajah Mada, besok ini saya melayani CG yang ke-31. Khotbah yang sama, materinya sama, PowerPoint-nya sama. Saya khotbah 31 kali dengan orang yang berbeda. Dan Gajah Mada selalu 300 orang, 400 orang. Saya meremaja, saya apa loh khotbah saya? Di Pak Gideon, ini Sabtu besok ya, saya ke Semarang. Sabtu depannya saya di Betel Area di Salatiga. Saya khotbah yang sama lagi. Di Pak Gideon sudah angkatan ke-28. Saudara, belum di tempat-tempat lain, Anda bisa bayangkan ya. Saya kalau ngomong merem saja, saya apal itu khotbah, ya kan. Nah hari ini Tuhan ingatkan saya, maka firman Tuhan bukan untuk saudara saja. Ya, saya berkata firman itu pedang bermata dua. Nembus saya juga saudara. Kadang saya begini saudara, saya kadang tidak punya persiapan khusus. Kenapa? Wes apa loh, ya kan? Ngelotok di luar kepala, saudara. Dulu awal-awal, saya kalau mau pelayanan CG, ikut doa, ikut dengan sungguh-sungguh. Mereka ngomong, Pak kami doa ya Pak, Jumat malam jam sekian. Saya bisa ikut doa loh saudara. Hari ini kadang beberapa saat saya mulai apa ya, saya udah apal kok. Dan selalu terjadi lawatan dan buat saya, udahlah. Kenapa? Saudara, itu menegur saya saudara beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ketika saya mempersiapkan banyak pelayanan. Kenapa? Karena satu hal saudara ya, hati ini berubah. Dulu merasa tidak mampu, sekarang 30 kali, setiap khotbah 300-400 orang, dilawat Tuhan 30 kali saudara. Saya pikir itu menjadi sebuah kebiasaan ya, gak ada sensasi lagi. Buat saya, mungkin orang yang baru pertama ikut CG, ngomong Pak wah luar biasa diubah Tuhan. Saya pembicara 31 kali loh saudara. Khotbah yang sama, bayangin ya. Saya berkata dalam hati, ya wis lah, ya sudah biasa ya kan. Nah Tuhan ingatkan saya, hati ini mudah berubah saudara. Hati ini mudah berubah. Maka kemarin saya menaikkan doa yang sama seperti pemazmur. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki hatiku, kenali batinku. Hari ini aku mengandalkan pengalamanku, mengandalkan materiku, mengandalkan kebiasaan khotbahku, atau aku mulai hari ini sudah gak mengandalkan Tuhan, saudara. Karena saya selalu melihat CG ini menjadi satu event yang sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Saudara, saya jadi berpikir tentang hal ini. Kenapa? Karena ternyata hati saya juga sudah mulai berubah. Dulu yang saya berpaut sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang merasa Tuhan aku tidak mampu tanpa engkau, butuh pengurapan. Hari ini saya mulai kendor. Kenapa? Karena bukan apa-apa, karena saya berkata ini biasa kok. Saudara, maka saya katakan hari ini Tuhan ingatkan, tegur saya. Dan saya percaya ketika saya minta Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara, sekali lagi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Nusuk saudara, nusuk saya juga saudara ya kan. Jadi makanya hari ini saya berkata, mari hati-hati. Hati-hati dengan hatimu saudara ya. Hati-hati dengan hatiku juga. Kenapa? Karena seringkali kita ini tanpa sadar mulai masih di pelayanan, masih dalam kegerakan, tidak ninggalin Tuhan, nggak murtad, tapi kondisi hati sudah mulai tidak menyala lagi. Dan itu adalah bukti hati yang sudah berubah. Saudara mungkin tidak meninggalkan ibadah, tetap ada dalam ibadah, tetap melayani, tapi hati saudara mulai dingin. Itu yang Tuhan ingatkan buat kita, hati-hati loh, hatimu, supaya segala hal yang kita lewati, kekristenan kita tidak membuat kita hari ini menjadi padam. Tuhan melihat hati kita. Maka hati-hati dengan hatimu. Kenapa? Karena hati itu mudah berubah. Hal yang ketiga yang saya temukan adalah Tuhanlah penguji hati. Saudara menyerahkan kepada pihak independen yang punya kapabilitas, kemampuan, yaitu Tuhan. Kalau saudara produksi makanan, saudara serahkan kepada BPOM. Kalau saudara membuat laporan keuangan, saudara menyerahkan kepada pihak independen, auditor. Kalau saudara mau menyerahkan hatimu untuk diselidiki, serahkan kepada pihak independen yang punya kapabilitas, yaitu Tuhan, yang akan menilai hati kita.
dengan jujur, saudara ya. Nah, mari kita akan lihat di dalam Yeremia 17 ayat 10. Mari baca sama-sama yuk, 2, 3. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, apa? Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Perbuatan dihasilkan oleh hati, saudara. Nah, Tuhan penguji hati. Maka Tuhan berkata, aku akan membalaskan. Kalau hatimu melenceng, aku akan tegur. Aku akan buat engkau peringatan-peringatan yang akan membawa engkau kembali ke jalurmu. Tapi kalau hatimu lurus, aku Tuhan yang penguji hati. Pasti aku akan memberkati. Katakan amin. Saudara, makanya saya katakan, kalau hati kita benar, percaya ya, saudara, kalau saudara lurus di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka perhatikan, hati yang benar mendatangkan pembelaan Tuhan, saudara. Di dalam Yeremia pasal 20 ayat 12 dikatakan, ya Tuhan semesta alam, yang apa? Menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biar aku melihat apa? Pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, hati saudara benar, saudara nggak perlu membuat pembelaan, karena Allah yang akan membela kita. Amin. Kalau saudara hidup dalam hati yang murni dan lurus, maka musuh-musuh saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mendatangkan berkat atas kita. Maka Yeremia berkata, kepadamu kuserahkan perkaraku. Yang penting jaga hatiku supaya tidak melenceng. Jangan biarkan hatiku melenceng ke kiri dan ke kanan. Jangan biarkan hatiku berubah. Biarkan hatiku tetap lurus kepada Tuhan. Dan itu adalah satu perjuangan kita. Sebagai hamba Tuhan, hari ini saya juga terus diingatkan Tuhan, supaya hati saya lurus di hadapan Tuhan. Lurus kepada Allah, supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Hati orang bisa berubah. Amin. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, pasti ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan hati kita lurus, berkat Tuhan berlimpah atas kita. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Kiranya suara Tuhan, pastor message pada malam ini tentang hati mengingatkan kita untuk hati-hati dengan hatimu. Saudara, karena hati ini mudah berubah, hati ini adalah satu pribadi yang seringkali membuat kita tersesat. Saudara, kita tidak dapat menilai hati kita sendiri. Kita pribadi yang tidak bisa menilai hati kita sendiri. Saudara mesti berdoa seperti pemazmur yang berkata, Tuhan, aku serahkan semua hatiku kepadamu. Hari ini Tuhan ingatkan satu hal. Apakah saudara masih punya hati yang mencintai Tuhan enggak sih? Ya. Apakah saudara masih punya hati yang melekat dengan Tuhan apa enggak? Secara khusus tadi saya sebenarnya menyiapkan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku sesuai khotbah ya. Tapi tadi waktu saya duduk sambil menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan nanti kan kamu mau doa, kamu mau nyampaikan suara Tuhan tentang hati, ya kan. Nah, ada dorongan begini, apakah hatimu sungguh-sungguh mencintai, cek dalam dirimu, apakah kau mengasihi aku atau tidak, dan masihkah cintamu kepadaku masih seperti dulu, saudara. Sehingga kemudian saya tadi WA Reki, coba siapin lagu lama ya. Lagu ini lagu lama, tapi saya ingin kita menyanyikan dalam bahasa Inggris karena ada kata-kata yang menurut saya tidak terwakili ya. Ada kata-kata yang tidak terwakili. Lagu bahasa Indonesianya begini. Inilah rinduku kepadamu ya. Pakai kata rindu, padahal di dalam bahasa Inggris pakai kata desire ya. Desire itu bukan sekedar rindu, tapi hasrat ya. Kalau rindu bisa pakai kata apa ya, I miss you ya, I want you mungkin. Tapi desire itu bukan sekedar rindu, tapi sebuah hasrat yang mendalam ya. Nah, makanya
malam ini saya ajak kita menyanyi sedikit berbahasa Inggris ya, tetapi nggak apa-apa karena ini lagu lama, pastinya kita hafal nadanya dengan baik ya. Haleluya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, semua yang ada padaku, I give you praise. All that I adore is in you. Katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sebuah lagu yang indah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, this is my desire. This is my desire to honor. Inilah hasratku Tuhan untuk menyembah-Mu. Lord, with all my heart I worship you. Dengan seluruh hatiku kami menyembah-Mu Tuhan. All I have within me, segala yang ada di dalam hidupku, I give. Aku pakai untuk menyembah-Mu Tuhan. Aku berikan untuk-Mu Tuhan. Oh, I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my Tuhan. I live for you. Aku hanya hidup bagimu Tuhan, bukan untuk yang lain. Every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Tuhan ingatkan saya dan tegur saya tadi. Dia bertanya di dalam hati saya, masihkah hatimu menyala buat aku? Masihkah cintamu menggebu-gebu buat aku? Masihkah hidupmu yang pernah kau serahkan sekian puluh tahun yang lalu menjadi hamba Tuhan, masihkah hatimu sama dengan waktu itu? Dengan sekarang, apakah hatimu sudah mulai berubah? Dan hari itu, dan tadi ketika saya ada di tempat duduk, saya menaikkan di dalam hati saya. Saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan, lihat hatiku. Dan di tengah-tengah mungkin lagunya berbeda dengan WL, saya tadi di tempat duduk menyanyi sebuah lagu yang berbeda dengan iringan, bahkan WL dan singer menyanyi. Saya datang kepada Tuhan dan berkata, "This is my desire, to honor you, Lord. My heart, I worship you." Dengan segenap hatiku Tuhan, gak perlu ragu Tuhan. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Dan inilah komitmen kami kembali Tuhan. Oh Lord, I give you my heart, I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Oh Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Lord, have your way. Lord, have your. Buat jalanmu di dalam hidupku Tuhan. Lord, I give you my heart. Engkau yang terus membuat jalan di dalam hati kami. Buat jalanmu, nyatakan kehendakmu. Haleluya. Oh, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, Lord, have your way in me. Buat jalanmu dalam hatiku. Buat jalanmu dan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan. Selidiki hati kami, lihat hati kami. Biarkan kami boleh terus memancarkan kerinduan akan Engkau. Jika hati kami mulai melenceng, jika hati kami mulai beku dan dingin, bakar kembali dalam nama Yesus Kristus. Kiranya oleh berkat Allah, Tuhan menolong. Berkati jemaat yang setia hadir malam ini. Suara Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Ada orang-orang yang dijamah secara khusus dan diingatkan dan dibakar kembali supaya hatinya kembali menyala-nyala. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah menaruh firman di dalam mulut hamba-Mu untuk disampaikan. Dan kami yakin ada orang-orang yang pasti sedang mengalami zaman Tuhan. Hari ini kuasa Allah membakar hati kami, mengembalikan cinta kami kepadamu. Cinta mula-mula yang menyala-nyala. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang melayani malam ini. Seluruh jemaat yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Berkati Cina dalam pemulihan kesehatannya. Di lututnya kami doakan kesembuhan terjadi. Berkati pemulihan sempurna untuk Cik Ngokyo. Kiranya Tuhan juga pulihkan pasca operasi. Kami berdoa untuk keluarga Syung Syung dan Sandra yang harus mengalami musibah, tokonya kebakaran. Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan kekuatan. Tuhan yang sanggup mengganti seperti iman mereka. Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama sesuai dengan iman mereka. Terima kasih Bapak, tolong mereka dalam masa-masa pemulihan untuk tokonya. Kami percaya Tuhan campur tangan. Rencana Tuhan boleh berlangsung atas mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa Allah boleh berlaku atas kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang menjadi bagianmu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam hari-hari ke depan.